فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-52. Ayat yang ke-53 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd." Dan begitulah kami menguji, memberikan ujian pada sebagian mereka melalui sebagian yang lain. Sebagian kita adalah fitnah bagi sebagian yang lain. Manusia yang satu adalah fitnah dan cobaan bagi manusia yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah para pembesar yang dalam sebab turunnya ayat yang kemarin meminta kepada Nabi SAW syarat jika mereka masuk ke dalam Islam dan beriman, maka syaratnya Rasul harus mengusir beberapa orang yang mereka anggap sebagai orang-orang rendah. Mereka tidak mau satu majelis dengan orang-orang fuqara. Mereka risih duduk bersama dengan orang-orang yang mereka pandang hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kami jadikan sebagian mereka fitnah dan cobaan bagi sebagian yang lain. Orang-orang fuqara yang duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi para pembesar tersebut yang dijadikan alasan oleh mereka untuk tidak mau masuk Islam. Ini maknanya. Dan begitulah kami uji sebagian mereka melalui sebagian yang lain. Itu ujian pertamanya, untuk melihat apakah jujur atau tidak keinginan mereka untuk beriman dan masuk Islam, yaitu adanya orang-orang fakir, orang-orang miskin di majelisnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Itu ujiannya dulu pertama, menunjukkan bahwasanya mereka ikhlas, bahwasanya mereka memang betul-betul ingin kebaikan untuk diri mereka. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina. Untuk di akhirnya nanti mereka berkata, perhatikan Lutfi, jangan yang lain dikerjain. Untuk nanti di akhirnya mereka akan berkata, apakah mereka ini, orang-orang fakir, orang-orang hina, orang-orang rendahan ini, Allah berikan kepada mereka karunia tanpa kami? Apakah iya mereka lebih dapat banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan mereka beriman dan masuk Islam daripada kami? Sementara mereka ini adalah orang-orang rendahan, sementara mereka ini adalah orang-orang miskin. Nah, apa maknanya ya? Mereka nggak terima kalau dikatakan bahwasanya masuk Islam itu baik, masuk Islam itu adalah keutamaan. Masa yang dapat duluan adalah mereka-mereka ini orang-orang rendah, orang-orang miskin. Kalau seandainya iman dan Islam ini baik, niscaya yang
pertama kali mendapatkannya adalah orang-orang kayak kami, bukan mereka. Masa kami dapatnya belakangan setelah mereka duluan dapat? Paham maksudnya ya? Nah, ini kan mereka kan belakangan. Mereka mau masuk Islam, ternyata mereka dapati yang bersama dengan Rasul adalah orang-orang apa ini? Miskin. Kalau ini bagus, kalau ini adalah keutamaan Islam dan iman ini, masa mereka duluan yang dapat daripada kami? Harusnya kalau itu bagus, kami ini yang duluan dapat. Mereka nggak rela, nggak mau jadi orang yang belakangan dapat kebaikan. Atau kalau kami mau dapat, kami ajalah yang di situ, jangan mereka. Paham ya? Ini yang dimaksudkan oleh para pembesar tersebut. Nah, ahaula imanallahu alaihi min bainina. Apakah mungkin orang-orang rendahan ini yang lebih dulu dapat kebaikan dari Allah daripada siapa? Kami. Kalau ini perkara baik, niscaya yang pertama kali mendapatkannya adalah siapa? Kami. Masa mereka ini yang orang-orang rendahan, orang-orang hina, orang-orang yang nggak punya kedudukan? Ini maknanya. Ma'alaik alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Maka Allah bantah mereka bahwasanya kepantasan mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah itu adalah tolak ukurnya adalah syukur tidaknya seseorang. Bukankah Allah yang lebih tahu tentang siapa yang bersyukur sehingga Allah balas dia dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu orang-orang miskin ini yang lebih bersyukur kalau dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat iman daripada kalian. Makanya Allah beri duluan mereka hidayah daripada siapa? Kalian. Ini bantahan untuk mereka. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah itu lebih tahu tentang siapa orang-orang yang bersyukur? Sebagaimana Allah juga tahu siapa orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Allah tahu bahwasanya yang pantas untuk bersama dengan Nabi-Nya SAW itu adalah orang-orang kayak gini, bukan orang-orang siapa? Kayak kalian. Makanya duluan Allah kasih hidayah kepada siapa? Mereka ini, bukan kepada siapa? Kalian, wahai para pembesar. Paham ya? Ini Allah sebutkan bantahannya. Alasan kenapa kok mereka itu yang duluan dapat apa ini? Hidayah, yang dapat Islam, dapat iman. Karena Allah memang tahu siapa yang pandai bersyukur, mana yang tidak pandai bersyukur. Dan ini adalah sunnatullah. Bahwasanya kebanyakan para pengikut Nabi SAW itu memang dari kalangan orang-orang apa ini? Dari kalangan orang-orang fuqara. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Heraklius, rajanya Romawi, kepada Abu Sufyan ketika dia mengetes tentang ciri-ciri Rasul yang sudah diutus di negeri Arab tersebut. Nah, maka dia mengatakan, dia bertanya, siapa para pengikutnya? Al-Ashraf, Amil Fuqara? Apakah yang mengikuti Nabi tersebut adalah orang-orang besar atau justru orang-orang yang dipandang kecil? Nah, maka dijawab, bal du'afa'uhum, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Nah, maka kata Heraklius punya ilmu tentang ciri-ciri Nabi yang akan diutus di akhir zaman, tentang ciri-cirinya Muhammad SAW. Maka kata Heraklius, hum atba'ur rusul, ya memang mereka itulah pengikutnya para Rasul. Dari dulu yang pengikutnya para Rasul adalah ad-du'afa, orang-orang yang dipandang lemah. Memang sudah dari dulu seperti itu. Nah, artinya memang sudah sunnatullah dari dahulu. Para Rasul itu selalu saja yang mengikutinya kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Nah, bukan orang-orang yang punya kedudukan, bukan orang-orang yang punya kekuatan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, sehingga ini ya, ucapan para pembesar tersebut. Nah, ketika mereka nggak rela didahului masuk Islam oleh orang-orang yang mereka pandang apa ini? Rendah. Nah, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Dan jika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ucapkan kepada mereka keselamatan atas kalian. Sambut mereka, doakan mereka dengan keselamatan karena telah beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salamun 'alaikum. Keselamatan atas kalian. Kata rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin, bahwasanya barang siapa yang melakukan amalan kejelekan dari kalian bi jahalah, dengan kebodohannya. Bodoh di sini bukan maknanya adamul ilmi, bukan maknanya tidak punya ilmu. Nah, summa taba, kemudian dia taubat. Karena kalau dia melakukannya tanpa ilmu maka nggak perlu taubat.
Karena orang yang nggak mau ilmunya, bahwasanya itu adalah maksiat, terampuni. Apa ya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Menunjukkan makna jahalah di sini, kebodohan adalah adamul amal bil ilmi, tidak beramal dengan ilmu. Itu disebut bodoh. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka disebut apa ini? Bodoh. Walaupun dia tahu itu hukumnya apa? Haram. Nah, dari berbagai sisi. Kata para ulama di antaranya saat dia melakukannya, dia tidak tahu, hilang ilmunya dari dia saat itu. Dia tidak tahu bahwasanya perbuatan tersebut akan menjatuhkannya ke dalam neraka saat melakukannya. Walaupun dia sebelumnya atau sesudahnya tahu, punya ilmu bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Tapi tetap ketika melakukannya dia dibilang apa ini? Bodoh. Makanya baknya ini bak mulabasah. Ya, ini bak yang untuk menunjukkan makna beriringan ketika melakukannya. Ketika melakukan kejelekan itu, bersama dengan itu dia apa ini? Ada kebodohannya. Bodoh bahwasannya hal tersebut bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Kan itu keadaan setiap pelaku apa ini? Maksiat. Tatkala melakukan apa ini? Kemaksiatannya. Walaupun dia punya ilmu bahwasanya itu hukumnya apa ini? Haram sebelumnya atau setelah melakukan. Setidaknya pas melakukannya pasti hilang ilmu itu. Kalau ingat, kecil kemungkinan dia tetap apa ini? Melakukan. Iya tidak? Iya. Nah, makanya semua pelaku maksiat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa ini? Dengan orang-orang yang bodoh. Sehingga maknanya bodoh bukan adamul ilmi, bukan tidak adanya ilmu, tapi adamul amal bil ilmi. Tidak beramal dengan apa? Ilmu. Itu juga disebut apa? Kebodohan. Nah. Dan ini bahkan diucapkan oleh para rasul ya, bukan hanya Allah saja yang mengatakan, tapi juga para rasul juga seperti itu. Bahwasanya mereka menganggap diri mereka itu adalah orang yang bodoh jika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dia digoda oleh mereka, para wanita tersebut. Maka dia mengatakan, aku minal jahilin, asbu ilaihim wa aku minal jahilin. Kalau bukan karena engkau ya Allah, maka aku akan condong kepada mereka dan menuruti apa yang mereka inginkan dariku, dan aku pun menjadi orang-orang yang apa ini? Yang bodoh. Orang-orang yang jahil. Kalau aku turuti apa yang mereka inginkan dariku, para wanita tersebut yang menggodaku, maka aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, dan juga banyak ya, kawan. Nah, dan juga ucapan Nabi Yusuf yang lainnya ketika mengingatkan saudaranya, para saudaranya yang dulu melakukan kejahatan kepada dirinya, mulai dari keinginan untuk membunuh Nabi Yusuf, kemudian yang akhirnya mereka memilih untuk mencampakkannya ke dalam apa ini? Ke dalam sumur. Nah, itu juga disebutkan oleh Nabi Yusuf bahwasanya saudara-saudaranya itu dalam keadaan itu adalah bodoh. Nah, dan juga Nabi Nuh, kata Nabi Yusuf kepada saudaranya, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi, kalian masih ingat tidak apa yang sudah kalian buat kepada Yusuf dan saudaranya? Yusuf dia. Nah, ini ketika ingin mengingatkan mereka, id antum jahilun, tatkala kalian itu apa? Bodoh. Nah, dan juga Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya anakmu itu bukan amalan yang saleh, bukan dari keluargamu yang dijanjikan selamat, sesungguhnya itu bukan amal saleh. Fala tas ma laisa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan tanya-tanya tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu padanya. Sesungguhnya aku melindungimu dari menjadi orang-orang yang bodoh. Ini ketika Nabi Nuh memintakan ampunan untuk anaknya yang apa ini? Yang kafir. Nah, maka kalau dimintakan ampunan untuk dia, ini suatu kebodohan. Gak boleh mintakan pengampunan untuk orang apa? Kafir. Dan juga ada dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya pelaku kemaksiatan itu disebut dengan apa ini? Dengan kebodohan. Dan juga Nabi Musa ketika masalah penyembelihan, nah disuruh nyembelih
sapi, kemudian mereka menuduhnya atau memintanya dengan sifat-sifat tertentu, maka kata Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang yang bodoh. Nah, sehingga makna di sini adalah adamul amal bil ilmi, tidak beramal dengan ilmu. Itu merupakan apa? Kebodohan. Walaupun dia sengaja melakukannya dan tahu hukumnya haram. Makanya di sini ditambahkan dengan bertaubat. Karena kalau dia nggak tahu hukumnya dan dia jatuh dalam kemaksiatan, ya tidak bisa dikatakan apa? Bertaubat. Orang nggak perlu taubat dia. Nah, dia terampuni. Sumataba min ba'dihi, kemudian dia bertobat setelahnya, wa aslaha, dan dia melakukan perbaikan, fa innahu ghafurur rahim, maka sungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Begitulah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalannya para pendosa, agar tidak tersamarkan lagi. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula imanallahu alaihi min bainina ai hadza min ibtila'illahi li ibadihi. Ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Haitsu ja'ala ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqiran. Di mana sebagiannya Allah jadikan kaya, sebagian lagi Allah jadikan miskin. Dan sebagian itu adalah cobaan bagi sebagian yang lain. Yang kaya cobaan bagi yang miskin cobaan bagi yang kaya. Wa ba'duhum syarifan wa ba'duhum wadi'an. Sebagiannya orang mulia, sebagiannya orang rendahan. Fa idaman Allahu bil iman 'alal fakir awil wadhi' kana dzalika mahallu mihnatin lil ghani wasyarif. Kalau Allah beri hidayah berupa keimanan kepada orang fakir atau orang yang hina, maka itu adalah tempatnya ujian bagi orang yang kaya dan mulia. Masih mau beriman tidak? Kalau keimanannya sudah didahului oleh orang-orang apa ini? Rendahan, didahului oleh orang-orang miskin. Masih mau beriman atau tidak? Masih jujur tidak keinginannya untuk beriman? Atau justru nggak mau lagi beriman karena sudah didahului oleh orang-orang apa ini? Miskin. Fa in kana qasduhul haqq wattiba'ah amana wa aslama. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka dia pasti akan tetap beriman dan masuk Islam. Walam yamna'hu min dzalika musyarakatu alladzi yarahu dunahu bil ghina wasyaraf. Dan tidak akan menghalangi dia kebersamaan dari orang-orang yang dia pandang di bawahnya dari sisi kekayaan dan kemuliaan. Kalau memang jujur dia mencari kebenaran dan mau mengikuti kebenaran, pasti nggak akan menghalangi dia keberadaan orang-orang yang miskin dan rendah itu. Tetap saja dia akan masuk Islam dan beriman. Wa in lam yakun shadiqan fi talabil haqq kanat hadhihi uqbatan tarudduhu an ittiba'il haqq. Tapi kalau dia nggak jujur dalam mencari kebenaran, maka ini akan menjadi penghalang yang memundurkannya, mengembalikannya dari mengikuti al-haq. Apa yang menjadi penghalangnya? Keberadaan orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Nah, sehingga bukan jadi penghalang sehakiki, tapi memang merekanya yang nggak jujur dalam apa ini? Mencari. Sehingga ada penghalang sedikit saja sudah dianggap apa ini? Besar. Karena memang niat mencarinya tidak jujur. Wa qalu muhtakirina liman yarawnahum dunahum, dan mereka mengatakan dalam rangka untuk merendahkan orang yang mereka anggap di bawah mereka, ahaula imanallahu alaihi min bainina, apakah mungkin, apakah iya orang-orang yang kayak gini yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala enggak pantas kayak. Masa orang-orang rendah kayak gini yang dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Harusnya ya orang-orang kayak kami inilah, kata mereka. Wal iyadu billah. Ahaula imanallahu alaihi min bainina famana'ahum hadza min ittiba'il haqqi li adami zakaihim. Maka ini menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran karena tidak bersihnya hati mereka. Qala Allahu mujiban li kalamihim al-mutadammin al-i'tirad 'ala Allah fi hidayati haula wa adami hidayatihim hum. Kemudian Allah menjawab ucapan mereka ini yang mengandung penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian hidayah kepada mereka itu orang miskin, dan tidak diberinya hidayah kepada mereka ini orang-orang apa? Kaya. Kok kalian pula yang ngatur-ngatur, suka-suka pula? Ini Allah nggak terima. Kenapa masa orang yang kayak gini? Allah merasa bahwasanya mereka itu nggak punya hak
untuk menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak dapat apa? Hidayah. Bukan di tangan kalian, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang pembesar. Nah, yang namanya hidayah itu di tanganku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu bi'alama bisyakirin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mana orang-orang yang bersyukur? Minal kafirin, dari orang-orang yang apa? Kufur. Nah, alladzina ya'rifuna an-ni'ma wa yuqirruna biha wa yaqumuna bima taqtadhihi minal amali shalih. Orang-orang yang mengakui adanya nikmat dan mereka pun menjalankan konsekuensi dari nikmat tersebut berupa amal soleh. Allah tahu ini yang cocok dikasih nikmat hidayah karena mereka tahu bersyukur. Nanti kalau dikasih hidayah Islam, mereka akan beramal soleh, mereka akan berterima kasih kepada Allah, mereka akan laksanakan tugas syukur mereka. Nggak kayak kalian ini. Allah yang tahu siapa yang pantas, siapa yang tidak. Allah tahu mana hambanya yang kalau dikasih bersyukur, mana yang dikasih tambah apa? Tambah kufur. Nah. Fa yadau fadlahu wa minnatahu alaihim duna man laisa bisyakir. Maka kemudian Allah letakkanlah pemberian Allah dan karunia-Nya kepada mereka, bukan kepada orang yang enggak apa ini? Enggak bersyukur. Nah, kamu aja nggak akan mau ngasih sesuatu orang yang nggak akan mensyukuri apa yang kamu apa? Beri. Kalau kamu tahu sebelum memberi bahwasanya dia nanti nggak akan berterima kasih, malah mengejek pemberianmu, nggak akan kamu apa ini? Iya kan? Manusia kepada manusia itu. Kalau dia tahu bahwasanya orang tersebut nggak akan mensyukuri pemberiannya atau akan mencampakkan pemberianmu di hadapanmu, apa pemberian kayak gini? Yakin manusia nggak ada yang mau apa ini? Ngasih. Kenapa? Nggak bersyukur. Nah, kita ngasih kadang baru dibuat kayak gitu, baru taunya. Nah, Allah kan sebelum ngasih sudah apa? Tahu mana yang bersyukur, mana yang nggak akan bersyukur. Sehingga nggak usah protes kalian, wahai para pembesar, wahai orang-orang kaya. Kenapa kok aku kasih hidayahku kepada mereka yang kalian pandang rendah, kalian nggak kasih apa? Hidayah. Suka-suka aku yang lebih tahu siapa yang bersyukur dari hambaku, kata Allah. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Fa inna Allah ta'ala hakimun. Allah itu punya sifat bijaksana. La yadha'u fadlahu inda man laisa bi ahlin. Allah tidak akan meletakkan keutamaannya di sisi orang yang bukan apanya? Ahlinya. Orang yang enggak pantas. Wa haula'il mu'taridun bihadzal wasf bi khilafi man manallahu alaihim bil iman minal fuqara wa ghairihim. Mereka ini orang-orang yang protes, yang enggak terima kenapa mereka didahului oleh orang-orang miskin itu untuk masuk Islam. Mereka ini beda dengan orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka keimanan dari kalangan orang-orang fakir dan yang selain mereka. Fa innahum humusyakirun. Mereka itu yang dapat hidayah itu memang orang-orang yang apa? Yang pandai bersyukur, pandai terima kasih kalau dikasih. Makanya Allah lebih memilih untuk ngasih mereka. Nah, sehingga ini ya, kawan ya, ini luar biasanya. Allah Subhanahu wa taala, Allah betul-betul tahu mana yang pantas diberi, mana yang tidak pantas diberi. Sehingga ini teguran bagi kita. Bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita untuk tidak protes, untuk jangan tidak terima dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tahu betul-betul mana yang pantas diberi dan mana yang tidak pantas diberi. Allah bukan memberi dan tidak memberi karena kebodohannya, bukan. Oh, ini nggak tahu, Allah salah ngasih, yang itu nggak pantas, itu nggak usah kayak gitu. Yakini saja bahwasanya apa yang kita dapatkan dari Allah memang inilah jatah yang pantas untuk kita. Orang lain yang dapat kayak gitu, ya memang itu yang pantas untuk siapa? Untuk mereka. Nggak usah pakai akalnya kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Nah. Qala rahimahullahu taala, lamma nahallahu rasulahu an tardil mu'minina al-qanitina, amarahum bi muqabalatihim bil ikram wal izam wa tabjil wal ihtiram. Kemarin Allah larang untuk mengusir orang-orang yang beriman itu, yang diminta untuk diusir oleh para pembesar. Allah larang untuk mengusir mereka. Sekarang sebaliknya, Allah justru perintahkan untuk menyambut mereka dengan pemuliaan dan pengagungan. Faqala wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kemarin apa? Wala tatrudil ladzina. Jangan usir mereka itu. Sekarang disambut, disuruh disambut. Jangan usir. Bahkan kalau mereka datang, muliakan mereka. Bilang apa? Salamun alaikum. Selamatan untuk kalian. Diperintahkan Rasul untuk menyambut mereka ini. Nah, ini orang-orang yang pantas untuk disambut, bukan mereka itu yang para pembesar, para orang-orang yang dipandang apa ini? Hebat itu. Orang-orang yang miskin ini kata Allah diperintahkan untuk apa? Disambut, untuk dimuliakan. Faqala, kata mereka,
Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, jika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat kami, faqul salamun alaikum, bilang kepada mereka salamun alaikum. Ai idza ja'akal mu'minun fahayyihim wa rahib bihim, sambut mereka, muliakan mereka, walaqihim minka tahiyatan wa salama, dan berikan kepada mereka darimu berupa penghormatan dan salam. Wa basyirhum bima yunashitu azaimahum wa himamahum min rahmatillah wa si'ati judihi wa ihsanihi, dan beri mereka kabar gembira dengan sesuatu yang bisa membuat semangat, tekad, dan cita-cita mereka. Kasih mereka kabar gembira supaya makin kuat mereka itu, berupa rahmat dari Allah yang luas dan karunia-Nya dan kebaikannya dan kedermawanannya. Wa hatsahum ala kulli sababin wa tariqin yusilu lidzalik, dan anjurkan mereka, dorong mereka, motivasi mereka untuk melakukan setiap sebab dan jalan dan menempuh jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada rahmat Allah tersebut. Warahibhum minal iqamah ala dzunub, takut-takuti mereka dari terus melakukan dosa. Wa'murhum bitaubah minal ma'asi, perintahkan mereka untuk bertaubat dari kemaksiatan. Liyanalu maghfirata rabbihim wa judahu, agar mereka mendapatkan pengampunan dari Rabb mereka dan kedermawanan Allah. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Innahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha. Ini dalam rangka memotivasi siapa? Orang-orang miskin tersebut supaya mereka semakin kokoh di atas keimanannya. Allah itu maha luas rahmatnya, dan kalaupun kalian melakukan kemaksiatan langsung saja tobat, Allah akan mengampuninya. Gitu. Disemangati mereka itu. Bukan berarti yang beriman itu nggak melakukan dosa, melakukan juga, tapi dimotivasi untuk segera apa ini? Bertobat. Nah, ai fala budda min tarkid dzunub, kalian juga harus meninggalkan dosa, wal iqlah wan nadam 'alaiha, dan mencabut diri dari dosa tersebut dan menyesal atasnya, min islahil amal, berupa memperbaiki amalan, wa ada'i ma aujaballah, dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan, wa islah ma fasada minal amali zahir wal batin, dan memperbaiki apa yang rusak dari amalan zahir kalian dan batin. Yang rusak-rusak dari amalan kalian diperbaiki. Fa idza wujida dzalika kulluhu, kalau didapati itu semuanya, fa innahu ghafurur rahim, maka Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Duluan maghfirah duluan. Ini bab tahliyah, sumat tahliyah. Dibersihkan dulu, baru kemudian dihiasi. Makanya penyebutan nama Allahnya duluan Ghafur, baru apa? Rahim. Ghafur dibersihkan dulu dari dosa, baru kemudian dia apa? Kasih rahmat. Supaya lebih kuat maknanya. Beda kalau sebelumnya, belum diampuni, sudah dikasih apa? Rahmat. Harusnya dibersihkan dulu. Ghafurun, baru apa? Rahimun. Ini luar biasanya. Nah. Subba alaihim min maghfiratihi wa rahmatihi bihasabi maqamu bihi mimma amarahumullah. Limpahkan kepada mereka, Allah akan melimpahkan kepada mereka pengampunan dan rahmat darinya sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari apa yang Allah perintahkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nufassilul ayat, begitulah kami sudah merinci ayat-ayat kami. Ain nuwaddihuha wa nubayyinuha, kami jelaskan sejelas-jelasnya. Wa numayyizu baina tariqil huda minad dhalal wal ghayyi war rasyad, dan kami sudah membedakan mana jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Liyahtadi bidzalikal muhtadin, agar orang yang mau mengambil petunjuk bisa dapat petunjuk. Wa yatabayyanal haqq alladzi yanbaghi sulukuh, dan menjadi jelas kebenaran yang seharusnya mereka tempuh. Wa litastabina sabilul mujrimin, dan agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Al-musilatu ila sakhatillahi wa adzabih, yang akan mengantarkan mereka kepada kemurkaan dari Allah dan azabnya. Fa inna sabilal mujrimin idza stabanat wa tadahat amkana jtinabuha. Karena kalau jalannya orang-orang pendosa itu sudah jelas, maka mungkin bagi orang lain untuk menjauhinya, wal bu'du minha, mungkin untuk menjauhinya. Kalau nggak jelas, nggak mungkin bisa dijauhi. Ini Allah jelaskan, ini loh jalannya para pendosa, supaya dijauhi, karena udah bisa dibedakan. Oh, ini jalan pendosa, nggak usah diikuti. Bikhilafi ma law kanat mustabihah multabisah, beda kalau masih tersamarkan jalannya para pendosa itu. Fa innahu la yasulu hadzal maqsud al-jalil, maka tidak akan terhasilkan maksud yang agung ini, yaitu apa? Menjauh dari jalan tersebut. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari 3 ayat ini, ayat yang ke-53 sampai 55.
Yang pertama adalah anallaha ja'ala ba'dhan nas fitnatan wa ibtila'an li ba'din. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia fitnah dan cobaan bagi manusia yang lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami telah menjadikan sebagian kalian adalah ujian dan cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kalian sabar atau tidak? Allah menjadikan sebagian manusia cobaan dan fitnah bagi sebagian yang lain. Sehingga ada orang yang meninggalkan kebenaran karena si fulan yang telah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran tersebut. Atau kata yang mengucapkannya si fulan, orang yang dia pandang lebih rendah daripada dia kedudukannya, sehingga dia nggak mau menerima kebenaran tersebut. Ini juga fitnah dan cobaan. Nah, faedah yang berikutnya, pengakuan orang-orang kafir bahwasanya keimanan adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan orang kafir bahwasanya keimanan adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri ngakui, "Ahaula'i manallahu alaina min bainina." Apakah mereka ini orang-orang kayak gini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka sendiri ngakui bahwasanya keimanan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sebenarnya pingin, tapi yang nggak pinginnya mereka itu bersaing dengan orang-orang apa ini? Rendahan tersebut. Mereka sebenarnya tak mau ikut mendapatkan nikmat itu. Cuman mereka nggak maunya berbagi sama siapa? Orang-orang rendahan itu. Adapun keimanannya mereka akui ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menghalangi mereka adalah siapa? Maksudnya menghalangi yang membuat mereka tidak mau apa? Beriman orang-orang rendahan tersebut. Nah, faedah yang berikutnya, tahqirul kufar bi sya'nil mu'minin. Orang kafir senantiasa merendahkan dan meremehkan orang-orang mukminin. Orang-orang kafir senantiasa merendahkan dan meremehkan kaum mukminin dari dulu. Sehingga biasa saja kalau kamu dipandang sebelah mata oleh mereka, dianggap negara yang terbelakang lah, nggak maju lah, dan seterusnya. Memang dari dulu mereka kerjaannya merendahkan dan menghina kaum muslimin. Ahaula imanallahu alaina. Ahaula imanallahu alaihi min bainina. Nah, faedah yang berikutnya, perintah Allah kepada Nabi untuk menyambut dan memuliakan orang-orang yang beriman yang datang kepadanya. Masuk dua-duanya. Masuk. Cepat, cepat Rizky, Yusuf masuk. Perintah Allah untuk menyambut dan memuliakan orang-orang yang beriman yang datang kepadanya. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu adalah orang fakir, disambut. Salamun alaikum. Diberi kabar gembira. Faedah yang berikutnya, kullu man amila su'an bahwa jahil. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan dan kejelekan adalah orang yang bodoh. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang yang bodoh. Walaupun dia punya ilmu. Walaupun dia punya ilmu. Man amila minkum su'an bijahalah. Setiap orang yang melakukan kejelekan maka dia jahil. Walaupun dia punya ilmu. Karena mana jahil sini ada amal bil ilmi, tidak mengamalkan ilmunya. Setidaknya saat melakukan maksiat tersebut. Nah,
Faedah yang terakhir ya ikhwan, isbatul hikmah fi af'alillahi ta'ala wa ahkami. Penetapan adanya hikmah pada perbuatan Allah SWT dan hukum-hukumnya. Penetapan adanya hikmah. Ini dari dua sisi ya. Tadi yang pertama ketika Allah ngasih hidayahnya kepada orang-orang miskin. Allah sebutkan alasannya. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah itu memang lebih tahu mana hamba yang bersyukur. Nah, sementara di akhirnya Allah jelaskan kenapa Allah rinci, Allah jelaskan sejelas-jelasnya jalannya para pendosa, walitastabina sabilul mujrim. Allah jelaskan ayat-ayatnya agar jalannya para pendosa itu lebih apa? Jelas kelihatannya, sehingga lebih gampang untuk dijauhi dan ditinggalkan. Nah, sehingga perbuatan Allah itu selalu ada apanya? Hikmahnya. Beda dengan perbuatan manusia yang kadang bahkan sering kosong dari apa? Hikmah. Yang seharusnya tidak kita lakukan, kita lakukan. Yang seharusnya tidak dilakukan, kita lakukan. Karena memang manusia nggak selalu punya apa? Sifat hikmah. Tidak selalu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan Allah dan semua hukumnya pasti mengandung apa ini? Hikmah. Kenapa salat subuh 2 rakaat, zuhur orang udah capek kerja malah 4 rakaat? Itu pasti ada apanya? Hikmahnya. Nggak asal-asalan Allah buat hukum kayak gitu. Nah, Allah taala alam bisawab. Pada ayat yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.